yang kita bisa simpulkan adalah peringkat Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu selisihnya signifikan dengan Mas Anies di peringkat ketiga. Tetapi secara statistik kita tidak bisa mengatakan Mas Ganjar lebih unggul ketimbang Pak Prabowo. Meskipun di survei bulan Juli ada indikasi Pak Prabowo mengalami penurunan di semua simulasi. Jadi penurunannya antara 2-3%, tapi secara statistik tidak bisa dibedakan. Mas Ganjar yang belum semuanya kenal 11% tadi, Pak Prabowo 47%, yang belum memutuskan 13,4% dari hasilnya dari hasil survei Mas Burhan. Jadi 13,4% belum memutuskan, ya 11% belum kenal dengan Pak Ganjar. Jadi saya melihat ini tetap kami hargai dan kami sangat memperhatikan hasil setiap survei, dan kami melihat masyarakat saat ini sangat dinamis, maka hasil survei juga menjadi indikator. Kalau kita melihat dengan tiga calon, Pak Prabowo nomor 2 ada 2% selisihnya, dan pada saat nanti putaran kedua maka ada dari Anies sekitar 20% lebih yang itu nanti, ya betul ya Mas Burhan ya, 20% lebih ya? Sekitar itu Bang, betul. Ya, sekitar 20% lebih itu yang akan menentukan. Nah, kalau kita melihat head to head-nya dengan antara Ganjar dan Pak Prabowo, itu sekitar kalau kita lihat di sini 47 dan 39, berarti kan kurang lebih sekitar 11 lebih lah ya, hampir 12%. Nah, berarti kan kalau melihat di situ kan masih ada, kalau kita melihat ini masih ada ceruk yang bisa kita kita coba untuk tarik di sini. Jadi saya kira inilah suatu kerja keras yang nanti kita akan lakukan. Tapi kalau kita lihat saat ini head to head, maka dalam situasi head to head kita masih beda itu 10% lebih. Sedangkan kalau kita bertiga cuman kita ada 2%. Nah ini saya kira itu semuanya adalah hasil survei yang menjadi review kita. Ya saya kira dalam suatu review yang dilakukan oleh Mas Burhan ini, saya kira menjadi suatu masukan buat kita semua ke depannya. Jadi begitu saya kira. Simak hasil survei terbaru Capres Anies versus Ganjar versus Prabowo. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar pada 14 Februari 2024. Sejumlah nama sudah dijagokan jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Berbagai survei terkait elektabilitas para calon tersebut pun terus bergulir. Dilakukan oleh berbagai lembaga survei berikut 23 survei terbaru yang dirangkum CNBC Indonesia sejak awal Juli 2023. Fakpol Center Research and Consulting merilis hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. Hasilnya elektabilitas Capres Gerindra Prabowo Subianto tertinggi, diikuti Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo dan Baca Pres Nasdem Anies Baswedan. Para responden ditanyakan terkait simulasi 3 nama Capres seandainya pemilu presiden dilaksanakan hari ini. Di antara 3 nama berikut, siapa calon presiden RI yang akan ibu bapak saudara pilih? Hasilnya Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi. Berikut ini hasil survei elektabilitas Capres Fakpol Sentre. Prabowo Subianto 36,5%, Ganjar Pranowo 30,4%, Anies Baswedan 26,4%. Tidak tahu dan tidak menjawab 6,7%. Pada simulasi 3 nama, Prabowo Subianto unggul dengan elektabilitas 36,5%, disusul Ganjar Pranowo 30,4% di posisi kedua. Tulis Fakpol Sentre dalam keterangannya Rabu 16 Agustus 2023. Sementara itu, keunggulan Anies dijawab disebabkan beberapa faktor, yaitu pertama, Anies identik dengan tokoh perubahan. Sekitar 37,5%, citra Anies sebagai pemimpin yang mewakili umat juga berpengaruh dalam survei ini. Mereka akan menunggu perkembangan apakah akan semakin nyaman mendukung Prabowo atau tidak. Hal yang sama terjadi pada Anies.
Dia belum menjadi kader partai tertentu dan belum terlihat memiliki preferensi untuk menjadi anggota partai tertentu. Jelas Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta tersebut. Sehingga ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri dari PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo ya. Walaupun itu bukan hasil akhir ya. Ya, apalagi ada waktu Pilpres masih sampai dengan Februari. Kerja lapangan, door to door yang kami laksanakan, itu keinginan bagaimana nantinya tetap akan mengubah keadaan dari hasil survei sekarang. Saya kira itu. Oke, ini selisih juga 2% nih dengan Pak Prabowo, Mas Wihadi. Merespon survei ini bagaimana kemudian dari Gerindra? Ya, begini, saya tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Jadi ada beberapa yang menurun, ya, dari beberapa sektor yang menurun pemilihnya Pak Jokowi dan juga ada daerah Sumatera. Jadi tentunya itu kan beralih kepada Anies. Nah, jadi di sini memang ini adalah merupakan suatu review buat kita semuanya dan juga ini adalah merupakan satu masukan sehingga kita bisa lebih ke depannya kita bisa lebih melakukan pendekatan-pendekatan dan juga mungkin kita melakukan pengenalan lebih lanjut untuk menaikkan lagi. Namun dalam hal ini kita melihat bahwa ada turun 2%, tetapi kalau kita melihat head to head itu dari semua calon dengan Pak Ganjar maupun dengan Pak Anies itu Pak Prabowo masih di atas. Artinya di sini. Simak hasil survei terbaru Capres Anies versus Ganjar versus Prabowo. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar pada 14 Februari 2024. Sejumlah nama sudah dijagokan jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Berbagai survei terkait elektabilitas para calon tersebut pun terus bergulir. Dilakukan oleh berbagai lembaga survei berikut 23 survei terbaru yang dirangkum CNBC Indonesia sejak awal Juli 2023. Fakpol Center Research and Consulting merilis hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. Hasilnya elektabilitas Capres Gerindra Prabowo Subianto tertinggi, diikuti baca pres PDIP Ganjar Pranowo dan baca pres Nasdem Anies Baswedan. Para responden ditanyakan terkait simulasi 3 nama capres seandainya pemilu presiden dilaksanakan hari ini. Di antara 3 nama berikut, siapa calon presiden RI yang akan ibu bapak saudara pilih? Hasilnya Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi. Berikut ini hasil survei elektabilitas capres Fakpol Sentre. Prabowo Subianto 36,5%, Ganjar Pranowo 30,4%, Anies Baswedan 26,4%. Tidak tahu dan tidak menjawab 6,7%. Pada simulasi 3 nama, Prabowo Subianto unggul dengan elektabilitas 36,5%, disusul Ganjar Pranowo 30,4% di posisi kedua. Tulis Fox Sports Centre dalam keterangannya Rabu 16 Agustus 2023.